Halo everyone, sesuai dengan judulnya, hari ini aku akan berbagi tips bagaimana cara memilih sekolah tinggi pariwisata atau perhotelan, dan juga aku akan mengupas tuntas satu persatu program studi yang ada di sekolah tinggi pariwisata dan juga perhotelan. Sebelumnya, perkenankan aku untuk memperkenalkan diri aku. Aku alumni STP Bandung tahun 2012. Aku memiliki pengalaman kerja 2 tahun di negara UAE, United Arab Emirates, dan juga pengalaman kerja di Jepang selama 2 tahun. Dan saat ini aku bertempat tinggal di Jepang. Baik, sebelum kalian melakukan pendaftaran, alangkah lebih baiknya kalian mengerti setiap program studi yang ada di Sekolah Tinggi Pariwisata maupun perhotelan. Dari situ, kalian bisa menentukan program studi mana yang kalian minati dan program studi mana yang nantinya akan kalian daftarkan. Pertama-tama, Sekolah Tinggi Pariwisata memiliki 2 jurusan. Yang pertama, jurusan kepariwisataan, dan yang kedua, jurusan perhotelan. Perbedaan jurusan pariwisata dan perhotelan, umumnya jurusan kepariwisataan memiliki gelar S1 atau strata 1, sedangkan perhotelan memiliki gelar diplomat, baik diploma 4 maupun diploma 3. Perbedaan strata 1 atau S1 dan juga diplomat, strata 1 umumnya lebih banyak di teori, sedangkan diplomat umumnya lebih banyak di praktek. Nah, dari sini kalian sudah bisa menentukan jenis perkuliahan seperti apa yang kalian inginkan, apakah yang lebih banyak teorinya seperti kepariwisataan, atau yang lebih banyak prakteknya seperti perkuliahan di perhotelan. Nah, sekarang aku akan menjelaskan tentang program studi yang ada di perhotelan terlebih dahulu ya. Yang pertama adalah administrasi perhotelan atau manajemen hotel. Nah, jurusan ADH ini cocok banget nih buat kamu yang lebih memilih untuk bekerja di hotel bagian belakangnya, bagian back office-nya seperti finance, marketing, reservasi, atau buat kalian yang ingin mempelajari semua bidang perhotelan, kalian cocok untuk mengambil jurusan ini. Jurusan ADH ini memiliki jenjang pendidikan selama 4 tahun atau yang nantinya kalian akan lulus dengan gelar D4. Selama perkuliahan, kalian akan mendapatkan 2 kali job training. Job training yang pertama, kalian akan ditempatkan di front of the house seperti front office, housekeeping, F&B, dan lain-lainnya. Dan job training kedua, kalian akan ditempatkan di back office seperti marketing, finance, HR, dan lain-lainnya. Program studi yang kedua adalah manajemen tata boga atau yang disingkat dengan MTB. Nah, program studi ini cocok banget buat kalian yang bercita-cita ingin menjadi chef. Jenjang pendidikan untuk MTB adalah D3 atau 3 tahun. Program studi berikutnya adalah manajemen patisserie. Nah, di sini kalian akan diajarkan tentang bagaimana cara membuat kue, membuat coklat, dan juga membuat cake. Ini jurusan yang sangat cocok banget untuk kalian yang suka dengan dessert-dessert atau yang punya cita-cita untuk memiliki bakery shop atau cake shop. Jenjang pendidikannya D3 atau perkuliahan selama 3 tahun. Berikutnya adalah manajemen tata hidang. Nah, di manajemen tata hidang ini, kalau kalian punya cita-cita ingin menjadi bartender atau menjadi manajer restoran, manajer sebuah restoran, program studi ini cocok banget nih untuk kalian. Jenjang pendidikannya juga sama, D3 atau perkuliahan selama 3 tahun. Lalu yang terakhir adalah manajemen divisi kamar atau MDK. Nah, bagi kalian yang mau bekerja di bagian front of the house seperti front office, concierge, dan lain-lainnya, jurusan ini sangat cocok nih untuk kalian. Jenjang pendidikannya juga D3 atau perkuliahan selama 3 tahun. Untuk manajemen tata hidang, manajemen divisi kamar, manajemen tata boga, dan juga manajemen patisserie, kalian akan diberi kesempatan untuk job training 1 kali saja. Tapi penempatannya sudah jelas sesuai dengan program studi yang kalian ambil. Nah, sekarang aku akan ngebahas tentang program studi yang ada di pariwisata ya. Jurusan yang pertama adalah SDP atau Studi Destinasi Pariwisata. Nah, di program studi ini cocok banget buat kalian yang hobinya jalan-jalan.
Di sini kalian tidak hanya mengetahui seluk-beluk destinasi pariwisata, tapi kalian akan diajak untuk berpikir bagaimana caranya mengelola dan mengembangkan destinasi pariwisata tersebut agar menjadi lebih baik lagi. Lalu yang kedua adalah MBW atau Manajemen Bisnis Pariwisata. Nah, di program studi ini kalian lebih condong untuk mempelajari tentang dunia rekreasi. Nah, di program studi ini diharapkan para lulusannya menjadi tenaga profesional yang bisa mengembangkan bisnis hiburan dan rekreasi. Nah, contohnya seperti mengelola resort, amusement, theme park, dan juga tourist attraction. Nah, program studi yang terakhir adalah MDP atau Manajemen Destinasi Pariwisata. Jurusan ini cocok banget nih buat kamu yang memiliki cita-cita menjadi pemandu pariwisata atau menjadi manajemen di sebuah tempat rekreasi ataupun event organizer. Para lulusannya diharapkan akan menjadi tenaga profesional yang bisa memberikan kebijakan dalam hal perencanaan dan pemasaran destinasi pariwisata pada tingkat regional, nasional, dan internasional. Nah, setelah kalian memutuskan program studi mana yang kalian pilih dan minati, ini saatnya buat kalian untuk menentukan kampus mana yang harus kalian pilih. Pertimbangan pertama dalam memilih kampus, pilihlah kampus yang memiliki akreditasi A di program pendidikan yang kalian inginkan. Nah, misalnya kalian punya cita-cita ingin menjadi chef, maka ambillah program studi manajemen tata boga. Setelah itu, pilihlah kampus yang memiliki akreditasi A di jurusan manajemen tata boganya. Lalu diskusikan dengan kedua orang tua kalian tentang keadaan finansial di keluarga kalian. Apabila keadaan finansial di keluarga kalian sedang tidak baik, saya lebih menyarankan kalian untuk memilih sekolah tinggi pariwisata yang berbasis negeri. Dan kalau sebaliknya, kalian bisa juga tuh pilih yang swastanya. Contoh sekolah tinggi pariwisata yang berbasis negeri itu ada Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, Poltekpar Palembang, Poltekpar Makassar, dan juga Poltekpar Bali. Dan contoh sekolah tinggi pariwisata untuk swastanya ada Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti, terus UPH, terus Sahid. Lalu pertimbangkan soal lokasi. Misalnya kalian udah konsiderasi memilih sekolah tinggi pariwisata yang negeri dengan harapan biaya perkuliahannya lebih murah, tapi domisili kalian itu sebenarnya di Jakarta. Nah, kalian harus ngekos kan? Nah, itu menurut aku biayanya akan double dan sama aja dengan kalian memilih sekolah swasta yang ada di kota kalian. Dan yang terakhir, konsiderasikan tentang lingkungan sosialnya. Misalnya, daerah tersebut menggunakan bahasa yang kalian tidak mengerti atau bahasa yang beda dengan bahasa kalian sehari-hari. Menurut aku, itu akan mempengaruhi dengan kenyamanan kalian bertempat tinggal di daerah tersebut. Atau lingkungan sosial yang buruk, misalnya tempat tersebut banyak anak-anak kampus yang menggunakan narkoba. Menurut aku, jauhin aja tempat-tempat seperti itu. Dan sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat and see you on my next video. Bye-bye.